Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahagia bisa menjumpai Anda kembali bersama sahabat Matematika Channel dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan Anda semua juga sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan triple Pythagoras untuk episode yang kedua, yaitu mengubah suatu triple turunan menjadi triple primitif dan sebaliknya. Selengkapnya, yuk mari kita ikuti pembahasannya. Menentukan triple primitif dari suatu triple turunan. Untuk menentukan triple primitif dari suatu triple turunan, caranya adalah membagi semua anggota bilangan triple turunan dengan FTB-nya. Contoh, ini kita punya triple turunan tadi dari tabel yang kedua. Akan kita bagi dengan FTB dari masing-masing nilai A, B, C untuk K1 sampai K5. Kemudian kita buat kolom untuk triple primitif dari A, B, dan C. K1, A, B, dan C berturut-turut 12, 16 dan 20. FPB-nya adalah 4, maka masing-masing nilai dari A, B, dan C kita bagi dengan 4, dan hasilnya kita tulis di kolom A, B, dan C pada triple primitif, yaitu 3, 4, dan 5. K2 triple turunan 10, 24, dan 26. FPB-nya adalah 2, maka kita bagi dengan 2. Hasilnya 5, 12, dan 13. K3 14, 48, 50. FPB-nya 2 lagi, kita bagi 2. Hasilnya 7, 24, 25. K4 FPB dari 16, 30, dan 34 adalah 2, maka kita bagi 2. Hasilnya 8, 15, 17. Terakhir untuk K5, FPB-nya juga 2, kita bagi 2. Hasilnya 20, 21, dan 29. Tigaan bilangan hasil dari bilangan triple turunan yang kita bagi dengan FPB dari masing-masing A, B, dan C adalah triple primitifnya. Nah, itu cara mendapatkan triple primitifnya. Nah, sebaliknya dari triple primitif bisa diturunkan menjadi tak terhingga triple turunan. Caranya adalah mengalihkan semua bilangan anggota triple primitif dengan bilangan bulat positif K yang kita kehendaki. Ya, mari kita coba untuk menentukan triple turunan dari suatu triple primitif. Contoh dari triple primitif 3, 4, dan 5. Kita pilih misalnya K sama dengan 6 dan 8. Maka dari triple primitif 3, 4, dan 5 ini bisa menghasilkan triple turunan. Yang pertama untuk K6, masing-masing bilangan triple 3, 4, dan 5 kita kalikan dengan 6. Menghasilkan 6 kali 3, 18. 6 kali 4, 24. Dan 6 kali 5, 30. Sehingga 18, 24, dan 30 ini merupakan salah satu triple turunan dari 3, 4, dan 5. Kita cek, 30 kuadrat adalah 900. 18 kuadrat ditambah 24 kuadrat adalah 324, ditambah 576, hasilnya juga 900. Nah, terbukti bahwa 30 kuadrat sama dengan 18 kuadrat ditambah 14 kuadrat. Ini artinya bahwa 18, 24, dan 30 adalah salah satu triple turunan
dari 3, 4, dan 5. Sekarang untuk K sama dengan 8, bilangan 3, 4, dan 5 masing-masing kita kalikan 8, menghasilkan 24, 32, dan 40. Kita cek kebenaran dari 24, 32, dan 40 ini. Benarkah dia sebagai triple turunan dari 3, 4, dan 5? 40 kuadrat 1600, 24 kuadrat ditambah 32 kuadrat sama dengan 576 ditambah 1024, hasilnya juga 1600. Berarti benar bahwa 40 kuadrat sama dengan 24 kuadrat ditambah 32 kuadrat. Dengan demikian 24, 32, dan 40 adalah triple turunan yang lain dari triple primitif 3, 4, dan 5. Nah, demikian tadi cara menentukan triple primitif dari suatu triple turunan dan sebaliknya menentukan triple turunan dari suatu triple primitif. Silakan bisa Anda kembangkan untuk triple yang lain. Untuk pembahasan kita kali ini yaitu identifikasi triple Pythagoras pada soal. Contoh, dari kelompok 3 bilangan berikut, manakah kelompok bilangan yang merupakan triple Pythagoras dan mana yang bukan? Untuk A, B, C, dan D. Nah, untuk mengetahui kelompok bilangan pada A, B, C, dan D ini merupakan triple Pythagoras atau bukan, cara yang pertama adalah kita kembalikan kepada pengertian dari triple Pythagoras, yaitu bahwa yang dimaksud triple Pythagoras adalah kelompok 3 bilangan yang berlaku hubungan kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat 2 bilangan yang lain. Untuk itu, mari kita deteksi dengan definisi atau pengertian itu dari masing-masing soal. Kita mulai dari A, bilangannya adalah 15, 20, dan 25. Bilangan yang terbesar adalah 25. Kita kuadratkan tersendiri, hasilnya 625. Kemudian 15 dan 20 kita kuadratkan bersama dan kita jumlahkan, hasilnya 625. Kemudian kita bandingkan hasil dari 25 kuadrat dengan hasil dari 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat. Ternyata sama, maka berlaku hubungan bahwa 25 kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat. Ini artinya bahwa kelompok bilangan 15, 20, dan 25 merupakan bilangan triple Pythagoras. Berikutnya B. Bilangan yang terbesar adalah 14. Kita kuadratkan hasilnya 196. Bilangan yang lain 10 dan 12 kita kuadratkan bersama dan kita jumlahkan. 100 ditambah 144 sama dengan 244. Kita bandingkan. Ternyata hasilnya tidak sama. 14 kuadrat tidak sama dengan 10 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Maka bilangan untuk kelompok B 10, 12, dan 14 ini bukan triple Pythagoras. Kita lanjutkan untuk yang C dan kita lakukan cara yang sama dengan A dan B. 75 kuadrat sama dengan 5625. Kemudian 21 kuadrat ditambah 72 kuadrat sama dengan 441 ditambah 5184. Hasilnya 5625. Ternyata hubungannya sama, yaitu 75 kuadrat sama dengan hasil penjumlahan dari 21 kuadrat ditambah 72 kuadrat. Maka
kelompok 3 bilangan pada soal C ini merupakan triple Pythagoras. Berikutnya D, 18 kuadrat adalah 324. Kemudian 7 kuadrat ditambah 15 kuadrat sama dengan 49 ditambah 225. Hasilnya 274. Ternyata hasil dari 18 kuadrat bila dibanding dengan hasil dari 7 kuadrat ditambah 15 kuadrat tidak sama. Artinya bilangan pada soal D 7, 15, dan 18 bukan triple Pythagoras. Untuk cara yang kedua, kita menggunakan uji triple primitif. Tetapi di sini ada kelemahan. Dengan uji triple primitif ini tentu sangat ditentukan oleh hafalan kita, sebanyak apa yang kita hafal tentang bilangan triple Pythagoras yang termasuk triple primitif. Kalau hafalan kita tidak banyak, tentu nanti ada soal-soal yang kita uji dengan triple primitif, ternyata dia tidak ada dalam hafalan kita, sementara bisa jadi dia adalah bilangan triple Pythagoras. Maka cara yang paling tepat tentu cara yang pertama tadi, yang berlaku untuk semua bilangan. Baik, mari kita coba soal tadi kita uji dengan triple primitif. Bilangan triple atau mungkin bilangan-bilangan pada teorema Pythagoras yang sering muncul pada soal biasanya adalah turunan dari 4 triple primitif. Yaitu yang pertama 3, 4, 5. Yang kedua 5, 12, 13. Yang ketiga 7, 24, 25. Dan yang keempat 8, 15, dan 17. Dan boleh juga Anda tambah 20, 21, dan 29. Tetapi masih banyak triple primitif yang lain. Baik, mari kita coba soal tadi kita uji dengan triple primitif. Kita menentukan triple primitifnya dari bilangan-bilangan tadi ada tidak. Misalnya 15, 20, dan 25. FPB dari 15, 20, dan 25 adalah 5. Maka 3 bilangan pada soal A ini masing-masing kita sederhanakan dengan cara membagi dengan FPB-nya, yaitu 5. 15 kita bagi 5, 20 kita bagi 5, dan 25 kita bagi dengan 5. Hasilnya adalah 3, 4, 5. 3, 4, 5 termasuk triple primitif. Dengan demikian 15, 20, dan 25 merupakan bilangan triple Pythagoras. Yang B 10, 12, dan 14. FPB-nya adalah 2. Maka bilangan 10, 12, dan 14 itu masing-masing kita bagi dengan 2. Hasilnya 5, 6, dan 7. 5, 6, dan 7 ini bukan triple primitif. Karena kalau 5 sebagai bilangan terkecil dari suatu triple, pasangannya adalah 12 dan 13. Maka 10, 12, dan 14 bukan triple Pythagoras. C 21, 72, dan 75. FPB-nya adalah 3. Mari masing-masing kita bagi dengan 3. Hasilnya 7, 24, 25. 7, 24, dan 25 ini merupakan bilangan triple primitif. Dengan demikian 21, 72, dan 75
merupakan kelompok triple Pythagoras. D. 7, 15, dan 18. FPB-nya 1 berarti tidak bisa kita bagi selain dengan 1. Maka kalau 7, 15, dan 18 kita bagi dengan 1, hasilnya tetap 7, 15, dan 18. Sedangkan triple primitif dengan bilangan terkecil 7 adalah 7, 24, dan 25. Dengan demikian 7, 15, dan 18 tidak mungkin dia triple primitif. Jadi bilangan 7, 15, dan 18 bukan triple Pythagoras. Ya, ini untuk contoh identifikasi triple Pythagoras dengan menguji bilangan-bilangan itu menggunakan triple primitif yang kita hafal. Sekali lagi, sebatas yang kita hafal. Baik, demikian tadi pembahasan kita tentang bagaimana kita mengubah suatu triple turunan ke triple primitif dan sebaliknya. Dan masih ada satu episode lagi tentang triple Pythagoras ini, yaitu bagaimana kita menggunakan triple Pythagoras untuk pemecahan masalah-masalah yang terkait. Untuk itu, ikuti episode yang ketiga atau episode yang terakhir dari pembahasan teorema Pythagoras. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.